Bagi Anda yang biasa menggunakan minyak goreng curah untuk menggoreng makanan, bersiap-siaplah. Karena mulai 1 Januari 2022 nanti, pemerintah melarang penjualan minyak goreng curah. Peraturan terkait pemberhentian penjualan minyak goreng curah itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag nomor 36 tahun 2020 tentang minyak goreng sawit wajib kemasan. Minyak goreng curah memang mengikuti harga bahan baku di pasaran. Ketika bahan baku utamanya yaitu minyak sawit naik, maka harga minyak goreng pun ikut naik. Berbeda dengan minyak goreng kemasan yang harganya relatif lebih terkontrol karena bisa disimpan dalam waktu yang cukup lama sehingga memudahkan dalam pengendalian harga. Sementara itu, mencuatnya kabar soal pemberhentian penjualan minyak goreng curah tahun depan membuat hilangnya minyak goreng curah dari pasaran. Saat ini, harga jualnya pun justru melambung tinggi dan stoknya pun semakin langka. Seperti di Surabaya, Jawa Timur dan Tangerang, Banten misalnya. Harga yang dibanderol untuk seliter minyak goreng curah yang sebelumnya berkisar antara Rp12.000 kini mencapai Rp18.000 hingga Rp21.000. Pertanyaannya, apakah dengan dilarangnya penjualan minyak goreng curah ini akan berdampak bagi para penggunanya, terutama untuk rumah tangga dan para penjual makanan yang selama ini bisa menekan harga penjualan ke konsumen? Tim TV One mengabarkan. Wah, ini pasti Gambar terakhir keren ya. Gambar terakhir. Apa ya? Waduh, jangan sampai tahu isi tempe, cireng, risol, pisang goreng, molen. Nah, Itu harganya 1 biji nanti jadi Rp5.000. karena pengaruh harga minyak goreng curah yang sudah nggak ada lagi. Kita coba nanti akan tanya, Vi. Karena sudah terhubung bersama kami pemirsa, ada Pak Edi Priyono, tenaga ahli utama bidang perekonomian KSP, dan juga Mas Bima Yudhistira. Ini pengamat ekonom kita. Assalamualaikum, selamat pagi Selamat pagi semuanya. Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. juga, Mbak, Mas. Ya. Masnya 2 nih, Iya. Mas. Semuanya ya. Alhamdulillah Mas sehat. Bima. Ini Siap. sehat, alhamdulillah. Pak Edi, ini gimana, sudah siap diserbu oleh emak-emak dan juga para pedagang? Informasi soal kemarin. Mohon pencerahan. Mohon pencerahan lah kalau gitu. Pencerahan, Pak Edi. Kenapa sih Pak, kok ditamatin Pak di 2022, Pak Edi? Ya ini kan pertama adalah kebijakan itu diambil oleh Kementerian Perdagangan. Jadi kalau kami Betul. dari kantor staf presiden itu kan memonitor aja ya, bukan keputusan tidak diambil di kantor staf presiden. Bahkan tidak diambil oleh Bapak Presiden. Tapi begini, ini kan sebenarnya kan kebijakan lama. Jadi coba deh buka-buka berita gitu teman-teman pemirsa juga, pengamat juga. Jadi dari 2014 itu sudah 2012 ada gitu rencana itu, tapi ditangguhkan di 2015 itu tangguhkan terus. Jadi ya sekarang ya dilaksanakan benar itu. Jadi ini bukan ide baru, itu yang pertama. Yang kedua, itu juga sudah disosialisasikan, kok bisa kok dicek di berita-berita sejak bukan awal banget ya, pertengahan tahun itu sudah disosialisasikan lagi oleh Kementerian Perdagangan bahwa akan dilaksanakan gitu kebijakan tersebut melalui Peraturan Menteri Perdagangan. Jadi ini bukan sebuah kebijakan yang bukan ide baru gitu. Yang kedua, sekarang tujuannya apa? Ini kan pemerintah kan harus berdiri di atas semua kepentingannya, dalam arti kita mengerti bahwa banyak pedagang-pedagang mikro, rumah tangga yang memakai minyak goreng curah. Tapi di sisi lain kan kita punya kewajiban untuk melindungi konsumen. Ya, itu diamanatkan di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dan juga ada ketentuan tentang standar untuk produk-produk, apalagi produk makanan ya. Jadi itu juga ada ketentuan tentang SNI yang tujuannya juga melindungi konsumen juga gitu ya. Jadi kemudian ada ketentuan tentang kemasan. Jadi kenapa kemasan? Karena kemasan itu memberikan, ada unsur keamanan ya, tapi juga memberikan informasi kepada konsumen tentang barang apa yang dia beli itu, kandungannya apa dan sebagainya. Jadi ini banyak aspek. Nah, dengan mempertimbangkan itu semua,
Nah, keputusannya sampai saat ini adalah kemudian memberlakukan rencana yang sempat tertunda itu, yaitu untuk melarang, bukan melarang, nggak gitu bunyinya ya, jadi mengharuskan penjualan minyak goreng itu dalam bentuk kemasan gitu, tidak boleh lagi curah gitu ya. Jadi dan kemasan itu ya tidak harus kemudian yang paling, jadi kemasan yang standar kan juga ada ya aturan tentang kemasan ya, harus mencantumkan ini, mencantumkan itu, dan otomatis di dalamnya ada kewajiban untuk mengikuti standar yaitu SNI gitu. Jadi intinya sebenarnya pemerintah ingin supaya masyarakat itu khususnya konsumen itu terlindungi dari produk minyak goreng yang mungkin berbahaya gitu. Kita nggak bilang bahwa minyak goreng curah itu pasti berbahaya, tidak. Tetapi kalau tidak ada informasi tentang itu, ini kemudian tidak bisa dijamin. Nah, pemerintah kan wajib melindungi itu gitu. Jadi intinya sih kita memahami ya bahwa mungkin untuk beberapa pelaku usaha mikro mungkin ini mengganggu, tapi kita ingin kita semua untuk melindungi kepentingan yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu perlindungan terhadap konsumen yang jumlahnya luar biasa banyak juga, begitu. Oke, Mas Bima, ada respon Anda, komentar Anda kebijakan ini? Iya, memang ini adalah kebijakan yang lama, sudah lama. Cuman problemnya kan kita sekarang kenapa mengangkat ini, karena situasinya sedang dalam situasi pandeminya bisa dikatakan masih ada ancaman. Kemudian juga kita melihat bahwa kelas paling bawah ini pemulihan daya belinya jauh lebih tertinggal kecepatannya dibandingkan kelas yang paling atas. Sehingga kalau terdampak ada 3,9 juta usaha kecil dan mikro di industri makanan minuman satu Indonesia itu, belum kemudian usaha-usaha pendukungnya itu bisa terdampak biaya produksinya jauh lebih mahal. Sehingga meskipun ini aturannya sudah dibahas lama, sempat mundur, maju lagi, sampai ada aturan di 2020 bahwa batas akhirnya 2022 awal itu sudah tidak lagi memakai minyak goreng curah. Nah, tapi problemnya adalah seberapa siap kemudian pemerintah jika memang mengintrodusir atau ingin menggantikan dengan minyak goreng yang kemasan, yang ada informasi produknya tadi, itu pasokannya sejauh apa sekarang sudah siap. Nah, ini yang belum disampaikan kepada masyarakat. Karena ada 5 juta liter minyak goreng curah yang beredar setiap tahunnya. Nah, itu dari 5 juta liter itu yang dikonsumsi oleh masyarakat, rumah tangga maupun industri, sekarang posisinya, sekarang sudah bulan November, sudah seberapa banyak. Nah, ini harus dibuka kepada publik. Sehingga publik juga tidak kemudian terlalu riskan, tidak ada tekanan inflasi berlebihan. Karena yang dikhawatirkan sekarang adalah ketika minyak goreng curahnya kemudian ditarik, sementara harga minyak goreng kemasan masih juga mahal. Nah, ini apakah ada program subsidi? Itu juga yang ditanyakan oleh konsumen rumah tangga maupun produsen. Jadi saya kira ini adalah satu hal yang cukup serius, meskipun kita lihat minyak goreng curah itu hanya Indonesia dan Bangladesh yang memakai minyak goreng curah, tetapi problemnya bukan sekedar masalah informasi kemasan produk. Karena kalau kita hanya membandingkan, oke, ini karena informasi kemasan produknya nggak ada di minyak goreng curah, bawang putih, telur, produk-produk lainnya, bawang merah itu sekarang juga curah gitu. Dan nggak ada packingnya, nggak ada informasinya juga gitu ya, khususnya di pasar-pasar tradisional. Apa mau dibungkusin semua, kemudian ada tanggal kadaluarsa dan segala macamnya. Jadi alasannya tidak hanya itu, tapi juga ada nggak ketersediaannya, dan kemudian sekarang kesiapan sampai di pasar-pasar induk maupun pasar-pasar retail itu sudah sejauh mana untuk menggantikannya. Iya. Langsung saja Pak Edi, silakan. Timing ya, kalau misalkan dikatakan bahwa sekarang lagi pandemi gitu ya, berarti mungkin harusnya dari 2014-2015 kali mungkin lebih baik, karena waktu itu nggak pandemi gitu ya. Jadi harusnya dari dulu gitu berarti gitu ya. Jadi kalau dimaknai begitu kalau yang pandemi. Tapi ya oke lah, masalah timing mungkin kita bisa diskusikan, artinya bisa perdebatkan gitu ya. Tapi kalau masalah pasokan itu saya kira pemerintah sudah berupaya ya, dan kan langsung ada rapat koordinasi dengan gabungan industri minyak nabati ya, Gibuni. Itu kan kalau minyak goreng dari sawit itu kan dari situ. Dan mereka komit ya untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri. Kemudian pemerintah juga minta kepada para pengusaha untuk mendahulukan kebutuhan di dalam negeri ya, jadi untuk tidak mengekspor dulu kalau misalkan sebelumnya ada ekspor.
Yang ketiga, kan pemerintah juga sudah punya aturan tentang harga eceran tertinggi untuk minyak goreng kemasan sederhana gitu. Jadi itu upaya yang bisa dilakukan pemerintah. Nah, nanti tentu saja kita akan lihat implementasinya gitu ya, apa benar bahwa kalau kita sih tentu saja dari pemerintah yakin ya bahwa pasokan akan tetap terjamin karena sudah ada jaminan dari para pengusaha atau produsen minyak goreng ya. Yang kedua, dari sisi harga sudah ada aturan tentang harga eceran tertinggi. Nah, nanti kita lihat implementasinya. Dan juga kalau saya kok berpikir begini ya, kalau minyak goreng yang selama ini dijual secara curah ya, itu memang benar-benar kualitasnya baik ya, maka ya tinggal sedikit modifikasi aja kan, dikemas dengan baik gitu ya. Jadi bukan kemasannya plastik sederhana gitu. Jadi kita memang nggak bisa ya terus-terusan, kalau menurut kami ya nggak bisa ya terus-terusan dengan model seperti ini gitu, karena kita membutuhkan pelindungan, tuntutan terhadap pemerintah untuk melindungi konsumen juga semakin besar ya. Jadi kalau menurut saya kita harus beradaptasi ya. Jadi mungkin akan ada kenaikan biaya sedikit untuk harganya karena kemas. Tapi kalau menurut saya yang produsen-produsen yang selama ini memproduksi dan menjual minyak goreng secara curah, kalau memang produknya bagus ya tidak merupakan campuran dengan bahan-bahan yang berbahaya termasuk dengan minyak goreng bekas, kan ada dugaan seperti itu. Saya nggak mau memvonis karena saya nggak punya data ya. Tapi kalau memang produknya kualitasnya bagus, ya dipenuhi saja gitu kan, dikemas itu, bukan kemudian nggak memproduksi sama sekali gitu loh, maksud saya. Jadi nggak stop sama sekali gitu. Jadi itu yang kalau dari kami ya. Ya. Kalau begitu kita coba akan tanya langsung ya dengan para pedagang di pasar, tapi usai jeda nanti akan ada rekan kita Ken Ane yang akan berbincang langsung dengan pedagang minyak curah di Pasar Rawamangun. Sesaat lagi untuk Anda, tetaplah bersama kami.